Selamat pagi semuanya. Baiklah, kembali lagi bersama saya itu Kadek Adi Dharma Putra. Nah, di channel kali ini, di kesempatan dan di video kali ini, saya ingin membahas materi mengenai aktuator. Jadi saya kembali diberi tugas dari kelas otomasi, yaitu membuat presentasi mengenai aktuator. Nah, baiklah, kita langsung saja ke pengertian apa itu aktuator. Nah, jadi aktuator merupakan alat peralatan mekanis untuk menggerakkan atau menghasilkan masukan ke plen. Jadi dia ini alatnya ini itu berfungsi untuk menggerakkan dan menghasilkan masukan ke plen sesuai dengan sinyal kontrol sedemikian sehingga sinyal umpan balik akan berkaitan dengan sinyal masukan acuan. Jadi nanti sinyal umpan baliknya itu akan berkaitan dengan sinyal masuknya acuan. Nah, di video ini juga saya akan menjelaskan 3 jenis aktuator beserta prinsip kerja dan pengaplikasiannya. Baiklah, kita lanjut saja pada aktuator yang pertama, yaitu aktuator motor stepper. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari motor stepper. Jadi, motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Nah, jadi motor stepper ini dia mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Baiklah, kita lanjut yaitu ke prinsip kerja motor stepper. Kita harus tahu juga bagaimana prinsip kerja dari motor stepper. Nah, prinsip kerja motor stepper adalah bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit, di mana motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor stepper tersebut. Jadi nanti motor stepper ini bergerak, dia akan bergerak berdasarkan urutan pulsa yang telah diberikan. Kita lanjut. Nah, ini merupakan gambar dari motor stepper, bisa dilihat di sini. Nah, baiklah, kita lanjut saja, yaitu ke pengaplikasian dan penggunaannya. Jadi motor stepper itu biasanya digunakan pada mesin disk drive, pada printer, fotokopi, robot penggerak kamera pada CCTV, kemudian pompa penyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke aktuator yang kedua. Di aktuator yang kedua ini, saya mengambil aktuator hidrolik. Jadi, kita harus kenal dulu apa itu hidrolik. Jadi, hidrolik berasal dari kata Greek, yakni kata hidro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Nah, sistem hidrolik pada pesawat terbang adalah merupakan salah satu sistem penggerak kendali dan roda pendarat pesawat terbang. Nah, jadi kalau apa itu aktuator hidrolik? Nah, jadi aktuator hidrolik merupakan aktuator yang memanfaatkan aliran fluida atau oli yang bertekanan menjadi gerakan mekanik. Sama seperti halnya pada sistem pneumatik, aktuator hidrolik dapat berupa silinder atau inputannya hidrolik. Nah, itulah penjelasan mengenai aktuator hidrolik. Nah, selanjutnya kita akan mengenal prinsip kerja dari hidrolik. Nah, prinsip kerja dari aktuator hidrolik yaitu menggunakan perbedaan volume cairan yang ditekan atau dimanfaatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston. Jadi di gambar ini kita bisa lihat itu satu permukaan air yang ditekan atau input, dan permukaan air lainnya akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah, di sini outputnya, sehingga semakin keras tekanan yang diberikan maka semakin kuat juga aliran cairan tersebut. Nah, kita lanjut kepada pengaplikasian dan penggunaan dari aktuator hidrolik ini. Nah, kita akan menemukan komponen hidrolik ini pada alat-alat berat dan beberapa mesin industri yang paling sering ditemui. Nah, di sini yang paling sering kita temui adalah yang pertama, truk pengangkut pasir untuk mengangkat bak pasir. Jadi sistem untuk menggerakkan bak truk tersebut biasanya menggunakan sistem hidrolik. Karena kenapa? Karena sistem hidrolik itu sangat baik untuk mengangkat beban-beban yang berat. Nah, yang kedua itu pada eskavator, kemudian pada sistem rem mobil agar lebih responsif. Kemudian dongkrak hidrolik untuk mengangkat sebagian bodi hanya dengan bantuan tuas. Nah, pada dongkrak hidrolik juga biasa digunakan juga sistem hidrolik. Karena kenapa? Karena biasanya dongkrak hidrolik itu dia mengangkat beban-beban yang berat. Nah, pada sistem hidrolik ini mempunyai tenaga yang cukup kuat untuk mengangkat beban yang berat. Kemudian yang kelima itu car lift yang mampu
membongkar seluruh bodi mobil dengan satu pencetan tombol. Nah, jadi demikianlah pengaplikasian dari sistem hidrolik tersebut. Kemudian kita lanjut pada aktuator yang ketiga. Nah, jadi aktuator yang ketiga ini yaitu aktuator pneumatik. Nah, aktuator pneumatik berasal dari bahasa Yunani yang berarti udara atau angin. Semua sistem yang menggunakan tenaga yang disimpan dalam bentuk udara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu kerja disebut dengan sistem pneumatik. Nah, itulah sistem pneumatik yang memanfaatkan udara atau angin yang bertekanan. Nah, baiklah kita lanjut. Kita lanjut pada prinsip kerja pneumatik. Nah, prinsip kerja pneumatik sangat khas. Sistem pneumatik adalah suatu sistem yang menggunakan udara sebagai media kerjanya, di mana untuk menghasilkan kerja tersebut, udara dimanfaatkan terlebih dahulu. Pneumatik pada dasarnya adalah pemanfaatan udara terkompresi menjadi gerakan translasi pada fluid atau piston. Nah, demikianlah prinsip kerja dari pneumatik. Bisa kita lihat pada gambar. Jadi pada dasarnya itu prinsip kerja pneumatik itu memanfaatkan udara. Jadi udara itu akan dikompresi sehingga menjadi gerakan translasi pada fluid atau piston. Nah, cukup jelas saya kira. Kemudian kita lanjut pada aplikasi dan penggunaannya. Jadi biasa di sistem pneumatik ini diaplikasikan pada regular control pressure. Dia berfungsi untuk membatasi tekanan udara atau sistem pneumagis. Kemudian yang kedua itu pada solenoid, dia mengarahkan aliran udara bertekanan. Yang ketiga itu pada kompresor, dia memanfaatkan udara. Contohnya kompresor yang biasa kita temui di workshop, di bengkel, kompresor udara tersebut. Nah, demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.